Mungkin ibu-ibu guru hebat, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam kegiatan webinar eh, virtual koordinator training angkatan ke-8 kelompok 2. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah kita bahasannya adalah tentang asesmen diagnosis berkala. Insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa, guru hebat kita, Bu Eva Apianti. Sebelum nanti Bu Eva memaparkan materinya, mungkin saya sedikit akan menjelaskan ya karena informasi juga sedikit ya, akan menjelaskan tentang profil Bu Eva. Bu Eva Apianti, nama lengkap Bu Eva Apianti MPD. Beliau merupakan guru IPA di SMPN 54 Bandung. Nah, Bapak Ibu semua peserta webinar di City Angkatan 8 ini eh, mungkin kita apa mengenal bagaimana beberapa asesmen gitu ya. Nah, asesmen itu yang kita kenal mungkin ulangan dan lain sebagainya. Ternyata masih ada asesmen yang lainnya yang insya Allah akan dibahas oleh ahlinya yaitu Bu Eva Apianti dengan asesmen diagnosis berkala. Nah, apa itu asesmen diagnosis berkala? Langsung saja tanpa harus basa-basi, kita tanya saja, kita akan dengarkan semuanya. Mohon kepada semua peserta agar tertib menyimak yang sangat berharga ini dari narasumber yang luar biasa. Kepada Bu Eva, mangga dipersilakan untuk menyampaikan tentang asesmen diagnosis berkala. Ya. Silakan Bu Eva. Ya. Terima kasih kepada Bu Dinar sebagai host, Pak Sugi sebagai moderator, Ibu Nur sebagai instruktur, dan Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya ya untuk menghadiri ini. Ya, mohon izin di sini saya berbagi mengenai asesmen diagnosis berkala ya. Sebetulnya ini salah satu bagian dari guru belajar seri masa pandemi. Mungkin kalau Bapak Ibu yang ikut pasti sudah sering mendengar asesmen diagnosis saja. Bapak Ibu seperti kita tahu tahun kemarin dari sejak
lebih terhadap di bawah dengan melaksanakan asesmen dia untuk memilih apa yang lebih lanjut seperti itu. Jadi asesmen diagnosis kognitif ini untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa. Jadi bukan untuk mengejar target kurikulum. Jadi misalkan siswanya disuruhnya video misalkan, membuat video misalkan video praktikum, tapi siswanya nggak bisa bikin video, maka kita nggak bisa memaksa. Maka kita harus lebih fleksibel menyesuaikan dengan kemampuan siswa, misalkan diubah saja menjadi foto atau misalkan hanya tulisan. Jadi di PJJ ini nggak saklek gitu ya, karena kita memperhatikan kondisi kognitif dan non kognitif siswa. Jadi tujuannya adalah dengan asesmen diagnosis berkala ini, maka kita bisa mengajar pada level yang benar gitu, atau teaching at the right level seperti itu. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva yang luar biasa, hebat sekali menyampaikan materi tentang asesmen diagnosis berkala. Bapak Ibu semua, kalau saya coba untuk mereview sedikit bahwa ternyata asesmen diagnosis berkala itu bukan hanya di akhir pembelajaran saja gitu ya, sebelumnya juga bisa, sebelum pelajaran bisa digunakan. Kemudian asesmen diagnosis itu ada yang kognitif sama non kognitif. Kalau non kognitif mungkin guru bisa menanyakan bagaimana emosional siswa sebelum pembelajaran, apakah mereka sedang sedih, bahagia, atau lagi kesel, semua itu bisa ditanyakan sehingga bisa tepat gitu ya guru untuk mengetahui secara psikologis dari anak-anak. Baik, ini ada pertanyaan. Mungkin masuk ke sesi pertanyaannya Bapak Ibu semua, kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Ini ada di chat dari Bu Nur Sofia Wahida. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana pengalaman Ibu saat menerapkan asesmen diagnosis ini, gitu ya. Maka Ibu Bu Eva mungkin langsung saja untuk dijawab bagaimana pengalaman Ibu saat menerapkan asesmen diagnosis ini. Mangga Bu Eva. Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan ya, jadi di sekolah kami sudah menerapkan dua-duanya, sudah coba menerapkan dua-duanya, asesmen diagnosis non kognitif kami laksanakan di awal semester kepada orang tua dan kepada siswa itu melalui Google Form. Dari orang tua kita jaring data-data bagaimana kondisi mereka, ketersediaan fasilitas PJJ-nya, kendala yang dihadapi. Dari situ kita menyimpulkan data, kita melakukan tindak lanjut. Oh, ternyata kebanyakan siswa di sekolah kami itu handphone dan kuotanya tidak support untuk melakukan Zoom meeting setiap hari gitu. Jadi akhirnya di sekolah tidak melaksanakan pembelajaran sinkronus melalui Zoom gitu ya, melihat kondisi siswanya yang tidak siap. Nah, dari mana kita tidak tahu kesiapan, tidak tahu gitu bahwa siswa-siswa tidak siap melaksanakan Zoom? Dari hasil asesmen non kognitif kepada orang tua. Kalau untuk non kognitif kepada siswa kita laksanakan di awal semester ya, minggu-minggu kemarin. Kita tanya bagaimana reaksi mereka, sama melalui Google Form. Bagaimana reaksi mereka ketika PJJ? Memang kebanyakan sih sedih ya, inginnya mereka tatap muka. Nah, dari situ memang sebagai wali kelas sih siswa di kelas saya dulu yang diperhatikan. Siswa mana nih yang emosinya negatif, baru kita tanya lebih detail gitu ya, bisa di chat pribadi, kenapa kamu bingung, kenapa kamu sedih. Jadi ngasih perhatian lebih lah. Nah, kalau asesmen kognitif pun sudah dilaksanakan di sekolah kami. Jadi sebelum mulai di awal semester, setiap guru itu membuat 10 soal sesuai aturan yang
Assalamualaikum Bu. Ini suaranya terputus Bu. Bu Eva. Kalau yang lain sama. Saya sudah ada Pak suaranya, tadi emang nggak ada. Bu Eva, Sama Pak, ada Bu Eva? suaranya Bu Eva hilang Pak. Mungkin kok Suaranya Bu Eva hilang koneksinya. ya. Mungkin jaringan ya. Coba di Bu Eva keluar. Keluar Bu Eva, mungkin Bu Dinar bisa dihubungi lagi. Kita coba hubungi Bu Eva. Siap Pak, saya masih. Baik, Bapak Ibu semua, alhamdulillah tadi mendengarkan ya pemaparan dari Bu Eva, kemudian berkaitan dengan tadi juga pertanyaan sudah walaupun belum tentu tuntas itu ya karena keburu masalah jaringan, tentang pengalamannya Bu Eva menerapkan diagnosis kognitif sama non kognitif gitu ya. Alhamdulillah alhamdulillah sudah kembali lagi Bu Eva. Mungkin mic-nya di mute aja. Mangga Bu Eva. Jaringan ya mungkin Bu Eva ya. Iya, jadi dari tadi nggak ada suaranya ya? Ya, mangga Bu Eva, mangga. Silakan Bu Eva. Lanjutkan. Tadi udah selesai sampai mana ya? Tadi pas keluar, pas lagi jawab pertanyaan. Pengalaman dari Ibu, pengalaman menerapkan yang kognitif itu yang 10 soal itu Bu. Iya. Ke sana gitu. Ya, yang kognitif juga sama Bu. Jadi di sekolah sebelum mulai ke materi kemarin 1 minggu itu kita melaksanakan asesmen kognitif. Tiap guru membuat 10 soal, 10 soal, 2 soal sesuai jenjangnya, 6 soal 1 jenjang di bawahnya, dan 2 soal jenjang di bawahnya. Melalui Google Form, jadi sudah tahu hasilnya, sudah tahu berapa rata-ratanya. Jadi setiap wali kelas sudah mengidentifikasi ini, setiap wali kelas dan setiap guru mata pelajaran sudah tahu siapa saja siswa-siswa yang sesuai rata-rata kelas bisa mengikuti pembelajaran, siapa saja siswa yang nilainya di bawah rata-rata. Jadi ketika siswa yang di bawah rata-rata dia misalkan agak lambat dalam mengerjakan tugas atau tidak sesuai harapan karena memang dia belum siap sepenuhnya gitu ya, atau lebih lambat dibandingkan siswa lain. Jadi guru lebih banyak pemakluman, lebih banyak bimbingannya terhadap siswa tersebut. Itu mungkin Bapak, Ibu. Baik, terima kasih Bu Eva atas jawabannya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari yang lain selain dari Bu Nur Sofiah Waida, instruktur kita. Bu Susam, selamat datang Bu Susam. Alhamdulillah terima kasih ya sudah hadir di acara kami gitu ya Bu Susam. Luar biasa. Pertanyaan mungkin dari yang lainnya. Bagaimana Bapak Ibu semua? Ada pertanyaan? Mungkin dari Pak Saifuddin Zuhri, mungkin Bu Dinar bisa diaktifkan mic-nya Bu Dinar. Saifuddin Zuhri mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Bu Eva, saya mau tanya langsung aja ya, karena kalau di chat terlalu panjang nanti mungkin saya tulisnya. Iya, monggo. Bu Eva, tadi sudah dijelaskan mengenai asesmen kognitif, diagnosis kognitif ya. Tadi disuruh membuat dua soal pada kelasnya, kemudian 6 soal pada satu kelas di bawahnya, dan 2 soal lagi 2 kelas di bawahnya ya Bu Eva ya. Betul, Pak. Ini mengenai materi yang diberikan dalam asesmennya itu pemilihannya bagaimana? Apakah bebas tergantung gurunya atau memang ada aturan pemilihan materinya seperti apa? Karena mungkin kan materi di satu kelas di bawahnya atau 2 kelas di bawahnya kan tidak sedikit begitu. Menurut pengalaman dari kemarin yang dilaksanakan di sekolah, seperti apa waktu itu? Ya, baik Bapak, terima kasih pertanyaannya.
Jadi kalau yang saya pahami, ini tuh kan si asesmen kognitif itu bagusnya dilaksanakannya di awal pembelajaran. Misalkan kita mau bab apa gitu ya. Nah biasanya kan sebelum masuk ke bab itu ada materi prasyaratnya. Nah jadi kalau misalkan dilaksanakannya mau per bab, maka materinya disesuai dengan materi prasyaratnya. Misalkan saya karena saya mengajar IPA ya Pak ya, misalkan saya mau ngambil materi tekanan. Nah, untuk masuk ke tekanan di kelas 8, maka di kelas 7 si siswa itu harus memahami materi prasyaratnya. Misalkan ada pengukuran, ada kalor, seperti itu. Jadi, pemilihan materinya yang nyambung dengan bab yang akan dibahas atau sebagai materi prasyarat sesuai dengan karakteristik mata pelajarannya. Nah, tapi kalau yang kemarin dilaksanakan di sekolah, karena kita rencananya mau sekali aja di awal semester, akhirnya materinya dipilih acak gitu ya, pokoknya mah yang kelas 9 materinya selama semester 2 materinya apa, terus selama kelas 8 materinya apa, selama kelas 7 materinya apa, seperti itu Pak. Tapi kalau idealnya mah memang memperhatikan materi prasyarat untuk setiap mapel, seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi masuk akal mungkin ya. Jadi setiap mau masuk ke materi, memang bagusnya memang yang memenuhi yang menjadi prasyarat ya di materi tersebut ya Bu Eva ya mungkin ya. Oke. Betul Bapak. Oke, terima kasih hatur nuhun Bapak. Ya sami-sami Bapak, hatur nuhun. Baik, terima kasih Pak Saifuddin Zuhri atas pertanyaannya dan luar biasa dari jawaban dari Bu Eva dari narasumber kita. Baik Bapak Ibu semua, mungkin untuk sesi pertanyaan karena kita sudah 7.32 ya, tinggal 8 menit lagi. Sebelum mungkin berakhir acara ini, mungkin ada masukan dari Ibu instruktur kita, Bu Nur Sophia. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran Pak Udin dalam kegiatan. Kemudian selamat juga kepada para petugas, kepada Bu Eva sebagai narasumber, Pak Sugi sebagai moderator, dan Bu Dinar sebagai host. Alhamdulillah kerjasamanya sudah baik, kemudian dari segi penyampaian juga dari Bu Eva sudah bagus, kemudian tadi ketika ada teknis dari Bu Eva langsung dihandle oleh Pak Sugi dan juga Bu Dinar, itu sudah sangat bagus kerjasamanya, tetap dipertahankan, tetap semangat terus, ditunggu untuk penugasan selanjutnya dan presensinya, begitu. Oh iya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur atas masukannya. Mungkin Bu Dinar bisa di-share presensinya di chat Zoom. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, nanti silakan bisa untuk mengisi presensi yang akan di-share oleh sama Bu Dinar ya. Baik Bapak Ibu semua, mungkin Bu Nur kita tutup aja mungkin ya. Atau Bu Dinar belum nge-share. Tunggu dulu presensinya, Pak. Ya, share presensi ya. Baik, presensinya alhamdulillah sudah ada. Mangga Bapak Ibu semua, Bu Susa, mungkin Bu Fani, yang lainnya mangga untuk mengisi dari presensi yang sudah di-share oleh Bu Dinar. Baik, Bapak Ibu semua, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan materi dari Bu Eva mengenai asesmen diagnosis berkala. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang sangat berharga bagi kita dalam proses pendidikan ini. Dan tentunya kita sebagai guru terus upgrade gitu ya kemampuan kita di era sekarang ini, di mana seorang guru harus melek terhadap teknologi, termasuk di era pandemi ini. Maka Zoom meeting ini atau pertemuan-pertemuan secara virtual itu sering dilakukan. Oleh karena itu mungkin
kita sebagai guru harus terus mengupgrade keilmuan kita berkaitan dengan proses pendidikan ini. Baik, Bapak Ibu semua, sudah mengisi ya untuk daftar hadirnya. Bu Nur, bagaimana? Saya tutup aja ya. Ya, baik. Bapak Ibu semua, kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian terima kasih kepada Bu Nur, kemudian kepada Pak Saifuddin, kemudian kepada Bu Eva sebagai narasumber, Bu Dinar sebagai host, kemudian Bu Susam yang luar biasa, dan Bu Pani. Terima kasih atas partisipasinya pada acara. Mohon maaf atas segala kekurangannya dari kami selaku penyelenggara dari kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Ya Ibu, hatur nuhun Bu. Nah, turun juga, tetap semangat, ditunggu terima penugasan kasih. selanjutnya. Ya, terima kasih Bu semuanya. Bu Dinar, Ya. terima kasih. Ya Bapak, hatur nuhun, Bu Eva juga hapunten ya tadi sinyalnya. Jadi saya nggak kedengeran gitu suara Bu Eva. Aduh ini slide-nya mana? Makanya saya langsung itu aja remote-nya dialihkan ke Pak. Nuhun pisan. Ya sami Ibu, hatur nuhun ya Ibu, hapunten. Selanjutnya siapa? Mau Pak Sugi dulu atau saya bebas Ibu? Jadi Mangga. sekalian Kapan? rapat. Iya. Mangga Bu. Masya Allah Bu Eva. Bu Dinar, Bu Eva, Pak Sugi, hatur nuhun ya. Abdi izin live. Sami-sami hatur nuhun Bapak. Kami Bapak hatur nuhun. Jadi gimana Bu? Mau ditentukan sekarang atau nanti? Boleh, bebas. Ini mumpung premium nih Zoom-nya nih. Ya sok mangga Bu. Kapanpun bisa diakses insya Allah. Kalau misalkan memang dari 2:30 ke sana sih Bu. Tapi ini Bu Dinar di rumah kan ya? Ya di rumah Bu. Tadi tuh lagi di kamar sebelah, tiba-tiba sinyalnya mati. Saya pindah ke ruangan, suara Bu Eva udah nggak ada. Saya langsung manggil suami, ini gimana ya, ternyata lama-kelamaan muncul suara Bu Eva-nya. Aduh udah panik. Bu, halo Bu. Ya. Mungkin pematerinya Bu Dinar aja ya. Nah Bapak mah gitu. Misi mau Bapak dulu. Aduh. Ya. Udah saya nggak enak, ini mau sholat dulu ya. Oh iya sob. Mangga siapa? Oh yaudah, ntar lanjut di WA aja ya. Di WA aja ya. Aja. Oke siap. Hatur nuhun. Terima kasih Bu Eva, Bu Dinar, saya live duluan ya. Ngobrolnya di WA gitu. Oke siap Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Bu Eva, Pak Sugi, hatur nuhun. Ibu, jadi saya ketinggalan materi Ibu untuk rekaman juga kayaknya nanti tidak maksimal di saya. Mungkin di Ibu ya Bu ya. Iya. Rekamannya. Hatur nuhun Bu Dinar, hatur Ya, nuhun. sami-sami. Hatur nuhun. Ya, monggo Bu. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam.